Oke, ini dia contoh modul dari pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 atau fase D di dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mendesain sendiri modul yang akan digunakan. Dan untuk saya sendiri, saya membuat satu modul untuk satu bab. Nah, untuk pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 atau fase D ini, bab satunya adalah tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, jadi di cover ini saya mendesain sendiri atau Bapak Ibu guru juga bisa mendesain sendiri sebenarnya covernya mau dibikin seperti apa. Yang pertama ada nama dari si pembuat, kemudian pelajarannya pelajaran apa, kemudian tentang apa di dalam bab itu, kemudian kelas dan semester. Ini kalau versi saya. Bapak Ibu guru bisa mendesain cover ini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sini saya menggunakan daftar isi. Sebenarnya ini opsional saja atau bisa juga nggak usah digunakan. Nah, berhubung di bab 1 ini saya mau membagi pertemuannya menjadi 5 pertemuan, maka di sini saya juga membuat 5 pertemuan untuk bab yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membagi pertemuan ini menjadi beberapa pertemuan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi, disesuaikan saja dengan minggu efektif jam mengajar Bapak Ibu sekalian. Oke, di halaman selanjutnya, disinilah saya meletakkan fasenya, model pembelajaran yang digunakan, durasinya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini saya akan membuat bab 1 ini menjadi 5 pertemuan, di mana satu pertemuan itu 2 jam pelajaran sebanyak 40 menit. Maka di sini saya membuatnya 5 kali 2 jam pelajaran. Kemudian target peserta didik ini diperuntukkan untuk siswa yang reguler. Kemudian untuk elemennya, Ibu atau Bapak guru bisa mengecek di platform Merdeka Mengajar tentang elemen pada pelajaran yang Ibu Bapak ajar. Kemudian untuk capaian pembelajarannya juga ini ada di platform Merdeka Mengajar atau sebenarnya udah diedarkan capaian pembelajarannya oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat, itu ada PDF yang halamannya itu 1000-an. Nah, disitulah tempat capaian pembelajaran itu. Nah, di sini saya menggunakan elemen Pancasila karena yang berkaitan dengan bab ini yaitu elemen Pancasila, dan capaian pembelajarannya juga saya melihat dari PDF yang sudah diedarkan oleh pemerintah itu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berkaitan, di sini saya menggunakan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila ini juga sudah marak sekali bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila dan Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini karena ada 5 pertemuan. Di tiap pertemuan saya menginginkan tujuan pembelajarannya cuma 1. Jadi di sini tujuan pembelajaran dari modul ini ada 5 tujuan pembelajaran. Kemudian untuk tahapannya, nah di sini juga opsional. Ini saya tambahkan saja. Di sini ada kegiatan-kegiatan selama 5 pertemuan itu. Untuk pertemuan pertama yaitu tentang kronologis latar belakang sejarah Pancasila. Di sini saya mencantumkan informasi umum yang terdiri dari jenjang, kelas, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran di awal pertemuan, kemudian sarana dan prasarana yang digunakan, kemudian memuat urutan kegiatan dari pertemuan kegiatan 1 ini. Di antara lain ini seperti RPP sebenarnya ya Bapak Ibu, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan ini bisa disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang Ibu Bapak inginkan. Selanjutnya memuat bahan ajar. Bahan ajar di sini saya menggunakan beberapa buku dan video pembelajaran yang saya kemas dalam bentuk barcode. Untuk pembuatan barcode ini bisa melalui online, tapi jika mau dicantumkan linknya saja juga boleh sekali. Atau jika ada referensi bahan ajar lainnya, boleh ditambahkan di sini. Kemudian selanjutnya memuat asesmen dan refleksi. Di sini ada asesmen formatif, di mana instrumen penilaian yang digunakan yaitu saya di sini menggunakan checklist. Ada berbagai macam instrumen penilaian. Yang pertama rubrik, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Kemudian teknik instrumen yang digunakan di sini saya menggunakan observasi dan kinerja dari peserta didik. Teknik instrumen ini ada banyak juga ya, seperti yang saya cantumkan di sini. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Kemudian refleksi. Refleksi di sini saya ada refleksi siswa dan refleksi guru.
Ini jadi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lampiran. Lampiran belajar ini disesuaikan saja. Kalau di sini di pertemuan pertama saya menggunakan lembar belajar sebelum dan sesudah. Jadi saya ingin mengetahui apa yang siswa ketahui sebelum memulai pembelajaran ini dan apa yang siswa ketahui setelah memulai pelajaran. Kemudian di sini juga ada lembar amatan peserta didik. Saya tadi menggunakan instrumen penilaiannya secara checklist. Nah, di sini saya membuat lembar amatan menyesuaikan dengan asesmen formatif yang telah saya gunakan tadi, yang telah saya susun tadi. Jadi di sini checklist yang dilihat dari atau melalui observasi kinerja peserta didik. Selanjutnya pertemuan kedua, kelahiran Pancasila dan perumusannya sebagai dasar negara. Sama, ini memuat informasi umum, urutan kegiatan, bahan ajar, asesmen dan refleksi, serta lampiran. Nah, tapi mungkin di sini yang menjadi perbedaannya adalah tentang asesmennya. Di sini kalau yang tadi di pertemuan pertama saya menggunakan checklist, di sini saya menggunakan rubrik dan berupa penugasan dengan menggunakan LKPD. Ini adalah contoh LKPD yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung yang diisi siswa sebelum guru menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian lembar amatannya di sini saya menggunakan catatan anekdot, bukan menggunakan checklist lagi. Jadi di sini lembar amatannya hanya terdiri dari nama siswa, catatan, dan skor tambahan keaktifan. Untuk pertemuan yang ketiga juga sama. Di sini ada informasi umum, urutan kegiatan, bahan ajar, asesmen dan refleksi, dan lampiran. Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan sarana dan prasarana dari online, seperti Padlet dan Quizizz. Nah, di bahan ajar ini, saya memuat lagi video pembelajaran yang saya cari melalui YouTube. Jadi di sini juga saya menampilkan barcode. Jika Bapak Ibu inginkan tutorial mengenai cara membuat barcode ini, boleh komen di bawah. Nah, di sini saya juga menggunakan lembar kerja peserta didik yang disusun sedikit agak beda dengan yang tadi. Tapi, memuat pertanyaan yang pada dasarnya hampir sama cara kerjanya dengan LKPD pada pertemuan kedua tadi. Kemudian lembar amatannya masih menggunakan catatan anekdot. Kemudian untuk pertemuan keempat, masih memuat unsur yang sama, informasi, urutan kegiatan, bahan ajar, asesmen, dan refleksi, lampiran. Jadi ini disesuaikan saja. Kemudian untuk lampirannya, di sini ada LKPD lagi dan lembar amatan peserta didik. Nah, akan tetapi di pertemuan keempat ini karena saya menggunakan metode pembelajaran make a match, jadi menggunakan kartu. Di sini Bapak Ibu bisa mencari referensi make a match itu dari internet. Ini menggunakan kartu sehingga di sini saya bakalan menyiapkan kartu. Kemudian untuk pertemuan kelima tentang implementasi Pancasila, nah saya di sini maunya ada penampilan drama yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi di sini sarana dan prasarananya mungkin sedikit berbeda, disediakan sendiri oleh masing-masing peserta didik yang akan menampilkan drama tersebut. Asesmennya juga sama melalui rubrik dan observasi. Dan di sini juga ada rubrik penilaian penampilan drama. Ada aspek penilaian, kriteria, kemudian hasil penilaian masing-masing kelompok. Jadi penampilan drama ini akan dibagi beberapa kelompok sehingga lembar asesmennya juga disediakan. Nah, kemudian di sini saya juga menyediakan asesmen sumatif dari kumpulan soal-soal yang kira-kira bisa dijadikan latihan oleh peserta didik. Dan perhitungan total skor jika mereka mengerjakan latihan ini. Oke, mungkin itu saja contoh modul mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan bab pertama, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Jika Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut tentang cara membuat modul ini, bisa komen di bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.